Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi implementasi budaya positif. Nah, yang terhormat Ibu Vivi selaku Kepala SDN 3 Sukorejo, Bapak Bayu Prisa selaku pengajar praktek, dan juga Bapak Sunarno selaku pengajar praktek juga. Bapak Ibu, hari ini kami akan mendiseminasikan tentang implementasi budaya positif. Nah, kami berkolaborasi bertiga. Yang pertama Bapak Rahmat Aris, kemudian ada Ibu Lili Wahdatul Arifah, dan juga saya sendiri Woro Ayu. Kami dari angkatan CGP angkatan ke-9. Untuk yang pertama yaitu ini Bapak Ibu, sebelum kita melakukan diseminasi ada pertanyaan formatif. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Panjenengan setuju apa Anda dengan pernyataan seperti ini? Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Panjenengan juga setuju nopo mboten? Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jawaban jenengan simpan dulu. Nanti setelah kami memberikan diseminasi, Bapak Ibu bisa menggali lagi. Tadi jawaban jenengan kira-kira sudah tepat atau belum? Nah, dalam diseminasi ini materi yang akan kami berikan, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi diseminasi, saya akan ada dua patah kata dari Ibu Vivi Sutriyani selaku Kepala SDN 3 Sukorejo, dan kemudian dilanjutkan dari Bapak Bayu Prisa sekaligus Bapak Sunarno untuk memberikan dua patah kata tentang kegiatan diseminasi hari ini. Saya persilakan monggo Bu Vivi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak PP, istilahnya apa PP? Pengajar praktek. Bapak Ibu sudah tahu PP, pengajar praktek. Oh, iya betul. Ya, ini Bapak Bayu dan Bapak siapa satunya? Pak Nabi yang harus paham dulu dan mengenal dulu. Karena kalau tidak mengenal saya terima kasih Bapak PP ini tadi sudah seringkali datang ke sekolah kita untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Di sini adalah untuk membimbing putra-putri kami dari Bu Lili maupun Bu Lolo dalam kegiatan CGP. Apa itu CGP? Calon guru penggerak. Calon guru penggerak. Nah, di sekolah kita memang sudah ada 2 ya, jangan sampai dengan saat ini, dan nantinya akan ada angkatan ke-11 ya. 10 dulu. Kalau ikut ini janji ada 10 lah ikut ya. Yang sudah dekat. Itu angkatan berapa? 11. Monggo nanti semoga kegiatan CGP ini nanti yang akan bisa berlangsung sampai dengan bulan keberapa lagi? 4 tahun depan 2024 baru akan selesai. Dan saya berharap semoga semua CGP
yang ada di Kota Blitar lulus semua, terutama di sekolah saya. Amin. Amin. Karena ini adalah penerus-penerus generasi kami. Semoga nanti bisa membawa pendidikan kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan sedikit materi tentang terkait dengan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Wara dan Bu Lili nanti dan Pak Aris. yang bergabung koordinator ada 3 JGP. Semoga nanti kegiatan diseminasi nanti bisa berjalan dengan baik dan akan membuahkan ilmu bagi kita semua yang hadir di sini untuk bisa diterapkan di kemudian hari dan di hari-harinya di sekolah, karena kita terkait dengan apa yang akan disampaikan tadi terkait dengan hukuman dan lain-lain. Semoga hukuman yang terbaik ini nanti akan bisa dilaksanakan, yang tak usah dilaksanakan, karena kita semua adalah saling menyayangi di antara anak-anak kita dan tidak akan menimbulkan kebencian yang diberikan. Jadi kita harus istilahnya sebagai guru jadi sahabat anak, jadi saudara, jadi panutan supaya nanti apa yang dengan berikan kepada anak-anak bentuk-bentuk kasih sayang itu bisa dikenang oleh anak-anak kita sehingga bermanfaat untuk kedepannya, dan anak-anak tidak akan timbul rasa benci dendam kepada bapak ibu gurunya sehingga istilah bully itu tidak akan ada. Nah, ini itu sedikit terkait apa yang materi yang sedang akan diberikan. Itu saja. Atau mungkin masih kurang nanti ditambah lagi. Dan cukup sedikit saja, karena masalahnya yang penting adalah penjenengan nanti yang akan berkiprah di saat ini. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat. Saya berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari PP. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vivi atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk kemudian sambutan dari pengajar praktek kami, yaitu perwakilan dari Pak Bayu atau Pak Karno. Monggo Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai pengajar praktik dari Ibu Woro. Kalau boleh sharing, saya ngajar di SMK. Jadi nanti kalau pas lewat tablet, saya ada. Sedangkan Pak Narno juga pengajar praktik dari Ibu Lili dan Mas Rahmat. Oh ya, Mas Rahmat. Baik. Hari ini CGB saya, CGB kita ini akan menyampaikan sesuatu yang baik kepada unitnya, komunitasnya atau kepada teman-temannya ya Mbak. Ya sejarahnya untuk berbagi ilmu yaitu melalui diseminasi atau istilahnya sudah dapat sesuatu terus disaringkan. Ya, boleh pengibasan atau bagi-bagi ya, bagi-bagi pengetahuan. Nah, di sini nanti bagi-bagi pengetahuan mungkin yang sering kita tahu setiap hari itu ketika ada anak dapat nilai 100 kita harus kasih hadiah. Nah, ternyata itu selama ini kita salah. Nah, terus yang benar itu bagaimana? Nah, nanti akan di-share oleh beberapa teman CGP. Sekarang modelnya seperti ini, konsepnya seperti ini. Jadi konsep-konsep yang lama kita tinggalkan, walaupun langsung langsung tidak bisa, harus bertahap, harus nyicil. Dan semua konsep nanti alangkah baiknya atau bisa menjadi goal itu jika diterapkan atau dibiasakan setiap hari. Yang pertama, dasarnya diingat terus diterapkan setiap hari. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya bisa langsung ke diseminasi Mbak Woro, Mbak Mimi dan Mas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas pada kesempatan yang
Untuk yang selanjutnya hanya definisi budaya positif. Untuk materi 1 dan 2 akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Arif dari SDN 1 Rembang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivi sebagai Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Sukoharjo, Bapak Atmo sebagai PP saya, dan Pak Gari Bisa sebagai PP-nya Ibu Widik dan juga Bu Woro, yang mana kami berkolaborasi untuk menyampaikan materi yang telah kami pelajari di LMS dan juga di lokakarya, yang mana kami juga mempunyai fasilitas yang sama, yaitu Ibu Elika. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai saja. Untuk materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol, yang mana menurut Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol tersebut. Kemudian kita dapat menjelaskan makna disiplin positif, dan kita juga bisa mengamati penerapan di lingkungannya, dan juga kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Tujuan yang ketiga adalah dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah, sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Perubahan paradigma, yang mana kita juga diajari dulu ada perubahan paradigma lama, akan perubahan paradigma baru, dan juga kita akan bisa dikolaborasikan antara paradigma yang lama dengan paradigma yang baru. Contohnya adalah pada kegiatan kepalan tangan. Ada seorang A dan B. A itu adalah Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau tulisan tersebut dengan tangan Anda yang satu. Mungkin bisa menuliskan rahasia, atau juga bisa menuliskan apa-apa yang berharga dalam hidup Anda yang nantinya tidak boleh ada orang yang mengetahui. Kemudian buatlah sebuah kepalan tangan. Teman B, yaitu teman Anda, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut yang ada di genggaman Anda, yang mana B itu bisa melakukan dengan cara membujuk, ataupun juga bisa dengan cara mengancam, ataupun juga bisa merayu ini, ataupun dengan menyuap ini, dan atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda dan apa yang terjadi. Dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yang mana nanti akan terjawab
ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi guru itu seolah-olah itu bisa mengontrol murid. Dikongkon manut itu seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Yang saya pelajari bahwasanya murid itu manut ada kalanya juga karena membuka hatinya agar bisa dikontrol oleh orang tua. Jadi tidak karena paksaan dari orang lain. Murid itu membuka hatinya agar bisa dikontrol oleh orang lain. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik saja, apakah itu bisa menguatkan karakter? Itu akan bicara nanti. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di ketika ada yang ngomongin api, ngomongin sesuatu hal yang bermanfaat, itu ilusi bahwasanya bisa membuat orang lain itu terus langsung bisa bergerak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah yang biasanya para guru sering mengatakan bahwasanya orang dewasa itu berpikirnya selalu benar, yang anak-anak kurang benar. Ilusi guru dengan murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi murid melakukan hal yang benar itu mempunyai tujuan, dan melakukan hal yang tidak baik pun murid juga mempunyai tujuan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak tujuan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misalnya ada seorang guru terus memotivasi, terus ngomai, itu salah satu hal negatifnya adalah murid akan tergantung pada motivasi. Jika tidak dimotivasi, murid akan malas. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang suaranya halus tapi menyerempet. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang mana banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Dan pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Ketika ada seorang murid yang diketahui, dipaksa, maka murid itu akan beranggapan bahwasanya guru itu galak, guru kui menyeramkan. Video sendiri sama saya bisa. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Stimulus respon adalah contohnya realita atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Dalam teori stimulus respon, orang melihat hal yang sama
Akan tetapi di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ada satu gambar, mungkin cara pandangnya itu berbeda. Ada yang melihatnya gajah itu warnanya, gajah itu bentuknya apa? Kalau dilihat dari belakang bentuknya ya ekor. Kalau dari depan bentuknya ada berarinya. Itu dari satu sudut, dari berbeda pandangan. Kemudian terus stimulus respon yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Akan tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Di stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat melakukan pembujukan itu gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baik. Terakhir, dalam stimulus kontrol, model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang dan kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah Anda setuju semuanya? Pak, Guru, Ibu setuju? Tidak. Bapak dapat setuju? Apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Karena hukumannya itu bersifat pendek, jika jangka panjang itu tidak ada. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Ya. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yang mana menurut Stephen L. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian kita akan belajar tentang apakah sebenarnya makna disiplin itu. Hanya kita dulu mengatakan bahwa disiplin itu harus pokok, melakukan tepat waktu, atau pelanggaran, atau menono itu disiplin. Nah, makna disiplin adalah untuk menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Disiplin dalam bahasa Latinnya adalah belajar. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang akan dia gapai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepakuan. Kemudian mana yang sebenarnya makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya Anda harus ada disiplin yang kuat. Tapi disiplin di sini yang dimaksud adalah
diri. Nanti diri dan memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu berasal dari diri yang berasal dari internal kita masing-masing. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah tujuannya menanamkan motivasi yang ketika pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, peduli, tanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang ada dalam diri manusia dan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut berdasarkan pada sifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, yang mana kita semua ini supaya dari setiap hari kita itu harus bisa, oh ini 1, 2, 3, bahkan ada tepuknya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang tepuk tangan. Untuk yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi akan disampaikan oleh kolaborasi kami yang berasal dari SDN 3 Sukoharjo. Monggo. Langsung keyakinan kelas. Mbak Nasib. Langsung keyakinan. Sama keluarkan Mbak Titi. Mohon maaf ya Pak Bayu sama Pak Nano karena sikonnya yang tidak bersahabat. Soalnya ini hari Sabtu, teman-teman pastinya nanti jam 1:30 sudah pulang. Jadi untuk mensiasati tersebut kita potong agar teman-teman nanti juga ada audiensinya yang lain. Nanti saya beli sama Pak Aris nanti melanjutkan sendiri tidak apa-apa. Yang penting di awal nanti sudah ada kereta teman-teman. Aku nggih Pak. Yang penting ngomong bisa. Terima kasih pengertiannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan mendefinisikan tentang disiplin budaya positif. Saya Woro Ayu Asminingsih dari SDN 3 Sukoharjo. Saya CGP angkatan ke-9 Kota Blitar. Di sini materi saya yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sebelumnya pasti sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas. Pernah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu pasti di benak Bapak Ibu pernah muncul pikiran seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, pasti kita berpikiran seperti itu karena belum tahu nanti penjelasannya bagaimana. Nah,
ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut yang tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya anak-anak, aduh, saya takut dihukum. Sekolah biasanya ada aturan, saya takut dihukum. Akhirnya anak-anak mengikuti aturan tersebut. Tidak berasal dari dalam diri mereka sendiri. Beda lagi kalau dengan keyakinan, ya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kira-kira untuk jawaban yang pertama apa Ibu? Mengapa? Karena yang pertama safety. Oke, safety. Safety berarti keselamatan, ya. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua, kemudian jawabannya Kesehatan. iya, kesehatan. Terus kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu, berarti tentang kedisiplinan. Mari kita cek jawabannya dulu. Iya, betul. Berarti Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang itu semua. Yang pertama itu tentang keselamatan, kedua kesehatan, ketiga kedisiplinan. Ya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tadi yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan motivasi siswa intrinsik seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa anak itu takut dihukum, akhirnya mentaati peraturan. Nah, keyakinan kelas dibutuhkan karena satu, menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tiga, perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, ini langsung terakhir. Langsung terakhir. Nah, ini Bapak Ibu dokumentasi pembuatan keyakinan kelas 4 yang kemarin. Yang pertama yaitu curah pendapat. Anak-anak mencurahkan pendapatnya tentang peraturan kesepakatan di kelas, kemudian menempel hasil curah pendapatnya ke papan tulis, kemudian hasil curah pendapat itu. Nah, tugasnya baru ini mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemarin saya menemukan 4 nilai keyakinan. Yang pertama, saling menghormati. Kedua, menjaga kebersihan. Terus disiplin dan sopan santun. Ada 4. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan manusia dan dunia berkualitas.
Ini materi yang keempat, kebutuhan manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, nah, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang kedua, kekuasaan atau power. Yang ketiga, kesenangan atau fun. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Nah, dari 4 itu tadi yang paling utama adalah bertahan hidup atau survive. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, entah itu positif atau negatif, pada dasarnya mempunyai alasan tertentu. Alasan-alasan itulah yang pada akhirnya itu disebut sebagai pemenuhan kebutuhan. Dengan mengetahui dan memahami kebutuhan dasar setiap murid, tentunya kita akan lebih mudah mengarahkan serta memfasilitasi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang positif. Jadi Bapak Ibu pasti pernah di kelas itu menemui anak yang sekarang bukan nakal ya, sudah tidak ada kata nakal lagi, ibaratnya yang aktif. Seperti contohnya anak saya itu Brandon. Dia itu bersikap seperti itu pasti ada alasannya. Yang pertama tadi ya Pak, karena di rumah ternyata saya sedikit, di rumah itu adiknya banyak. Berarti ternyata dia punya kebutuhan untuk kasih sayang. Nah seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Itu tadi materi yang diseminasi saya tentang disiplin positif. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju, Mbak Mara? Iya. Entah. Iki bisa ndi? Iki enggak apa-apa, iki wis. Nggak kena kok jadi Mbak Ulpa pas kita baca. Oh, ya dua-duanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk saya bisa melakukan diseminasi di sekolah kepada teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Sunarno dan Bapak Bayu Frisa yang mau tersorawuh pada saat ini. Pada saat ini saya akan menyajikan yaitu budaya positif tentang posisi kontrol. Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah yang sering kita lakukan sebagai seorang guru di sekolah itu? Sebagai penghukumkah? Atau sebagai pembuat rasa bersalah? Teman, pemantau, atau manajer? Seperti apa toh penghukum itu? Seperti apa kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman untuk siswa maupun pemantau atau manajer? Nah, mari kita ikuti yang selanjutnya, tolong di next ya. Apa itu posisi kontrol sebagai penghukum? Yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, kamu tidak mengerjakan PR, lari 10 kali, push up. Nah, itu namanya sebagai hukuman fisik atau memberikan hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat
dapat lebih menekankan murid-murid ke dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan sekolah, patuhi aturan saya, awas ya, harus. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Lek nggak manut, kalau nggak nurut, itu artinya dia salah. Itu artinya guru sebagai posisi penghukum. Titik-titik keliru, dikit-dikit nggak sesuai dengan konsepnya keliru. Itu penghukum. Next. Pembuat merasa bersalah. Bagaimana posisi kontrol seorang guru yang membuat siswa akan merasa bersalah? Yaitu dengan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Akhirnya apa yang dirasakan anak? Yang dirasakan anak, ya Allah, guru saya sangat kecewa dengan saya. Itu artinya anak sudah merasa bersalah. Itulah guru yang membuat rasa bersalah kepada siswa. Kemudian, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Entah itu tidak mengerjakan PR, entah itu mengganggu teman atau bagaimana. Selalu gurunya mengatakan, saya kecewa dengan kamu. Kamu kok seperti ini? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat dosa. Pada posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan merasa sangat kecewa, juga mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Wah, aku gak ada gunanya. Jadi seperti itu. Saya gak ada gunanya mengecewakan guru, mengecewakan orang tua. Jadi dengan perkataan kita yang membuat siswa sangat merasa bersalah, sangat merasa kecewa itu tadi, dia merasa tidak berharga. Mohon maaf, zaman sekarang itu banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya terjadi kemarin, misalkan banyak bunuh diri, maaf ya, itu pun bisa diakibatkan karena merasa bersalah, karena merasa mengecewakan orang lain, sehingga rasa bersalah yang demikian itu saya harus nebusnya gimana? Itu membuat siswa itu putus asa. Putus asa yang mendalam membuat anak itu nekat dan stres. Itu posisi kontrol. Dan hal-hal yang demikian ini pada guru penggerak, kalau kita sudah belajar, mari kita hilangkan. Cara yang baik yang bagaimana? Next. Guru posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu mempengaruhi. Yuk gini yuk, cah yuk gini yuk. Jadi anggap saja murid itu sebagai teman, temannya anak-anak. Kita bisa masuk ke dalam apa yang dihadapi siswa, kemudian kita akan bisa memberikan solusi. Tapi friend dulu lah sama teman, sama anak-anak itu harus friend dulu. Jangan tahu guru, aduh, main lampir atau, nah itu yang kadang-kadang karena kita tidak bisa memposisikan siswa itu sebagai teman. Guru di posisi ini atau di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan mengatakan, ayo bantulah Bi Bapak, ya Bang Ono ya, bantu Bu Lili, tolong Bu Lili ya, bisa ya bantu Bu Lili ya, ayo
tidak bantuan Bapak selama ini? Ayo ingat. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu berarti tidak menyuruh anak bekerja sendirian, tapi yuk bareng-bareng. Nah, dia merasa bahwa gurunya itu temannya, sehingga bisa bekerja sama. Nah, hal negatif dari posisi teman ini, kadang-kadang ya memang anak yang lama. Ya, kalau kita terlalu friend itu anak-anak bisa lama-lama. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru karena dia friendnya dengan saya, yang mau dibantu hanya bully aja. Kalau misalkan Bu Titi mau mengerjakan sesuatu, dia nggak mau karena friendnya cuma guru. Nah, gitu, itu negatifnya. Guru dalam posisi pemantau. Memantau artinya mengawasi. Nolak titik bener loh. Sepatunya celoreng titik loh. Pada saat ini, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau itu seperti apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Next, posisi yang kelima, manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Jadi pada posisi yang tepat seorang guru itu adalah sebagai manajer. Jadi apa? Kita harus mengetahui mengapa anak berbuat demikian, kemudian kita memberikan solusi. Jadi apa permasalahannya, apa, kenapa kamu berbuat begini, terus selanjutnya bagaimana, harusnya bagaimana. Itulah posisi yang harus dilakukan seorang guru. Selanjutnya pada posisi kontrol guru bisa next. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, apa toh itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu, karena restitusi itu adalah cara untuk memperbaiki cara kita supaya anak itu mendapatkan haknya lebih baik. Maka cara menangani siswa itu ada 3. Yang pertama adanya validasi, kemudian validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa? Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang
berbuat salah menjadi positif. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu namanya menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Namun Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi. Ya, dari contoh demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk bareng karena kamu presentasi sendiri sih. Yo, wes iki mulai neh. Di dalam peraturan kelas yang disepakati terdapat nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dituju. Kemudian nilai kebajikan yang sudah menjadi keyakinan kelas itu akan mendorong warga kelas atau sekolah melaksanakannya dengan penuh motivasi sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang positif. Lingkungan positif akan mendorong mudah dilaksanakannya pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Contohnya terwujudnya budaya positif. Budaya positif ini pada akhirnya akan dapat menguatkan karakter anak. Kemudian bentuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas itu dapat berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa atau warga sekolah. Keyakinan kelas ada sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan
kelas tersebut dari waktu ke waktu. Jadi bisa terus berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Alright? Mik saya. Dan ini maksudnya kesini coba tes dulu. Oh masuk. Ini anunya untuk sini loh. Nih ada Langkah-langkah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama yaitu kita bisa berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatifnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan itu ada termasuk kalimat negatif karena ada kata jangan. Nah, kita ubah ke bentuk kalimat yang positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mencarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang dari waktu ke waktu. oh kebalik ya. Praktek membuat keyakinan kelas atau sekolah. Kesepakatan kelas. Contohnya, saling bertegur sapa saat bertemu, mengucapkan terima kasih setelah dibantu teman. Nah, kemudian mendengarkan dan tidak ramai saat guru menjelaskan, piket sesuai jadwal, mengerjakan tugas dengan tuntas dan tepat waktu. Nah, keyakinannya itu yang ditandai dengan tulisan merah, itu keyakinan kelasnya saling menghormati. Jadi kalau yang salah kesepakatan akhirnya kita rubah menjadi keyakinan kelas, yaitu menjadi saling menghormati. Kemudian yang bertuliskan hitam itu adalah bisa kita menciptakan keyakinan kelas dan menjunjung tinggi komitmen. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y, atau saya bisa menyebutkan dengan tabel Tayo. Nah, untuk mengeksplorasi atau memudahkan diskusi tentang perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas serta peran masing-masing warga kelas dapat menggunakan model tabel T dan Y. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T, saling menghormati tampak seperti saling bertegur sapa saat bertemu teman atau guru. Tidak tampak sepertinya acuh tak acuh saat bertemu teman atau guru. Kemudian mengucapkan terima kasih setelah dibantu teman. Tidak tampak sepertinya diam saja setelah dibantu teman. Mendengarkan dan tidak ramai saat guru menjelaskan, itu tampak sepertinya. Sedangkan yang tidak tampak seperti yaitu ramai sendiri saat guru menjelaskan. Tampak seperti mendengarkan saat teman menyampaikan pendapat, tidak tampak seperti menjelaskan
tabel Y. Tabel Y itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Contoh untuk yang terdengar, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, terima kasih ya, kamu sudah membantu tadi. Itu kan terdengar, kan diucapkan, ya toh? Nah, seperti wah, ide kamu luar biasa. Itu kan kita berbicara, kemudian terdengar. Kemudian yang terlihat, menyapa teman atau guru yang dijumpainya. Nah, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu kita terlihat. Kemudian berperilaku, saling bertegur sapa saat bertemu teman atau guru. Tersenyum ramah, mengucapkan terima kasih setelah dibantu teman. Gestur mendengarkan penuh dengan perhatian. Kemudian, nah ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Nah, bertahan. Nah, ini kebutuhan akan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Nah, kayak sandang, pangan, kemudian pakan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Ini waktu materi ini. Makanya aku terus kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, itu yang nomor satu. Kemudian teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, dan coach. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas, sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak,
mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka, serta liburan. Ternyata healing itu perlu. Jos. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Ternyata kita tertawa itu juga termasuk suatu kebutuhan. Kalau tidak tertawa, kita akan stres, kita akan tua. Betul. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Oke, sudah mengerti semua ya? Atas Insya Allah. apa yang saya